Hai semuanya, kali ini Mimin akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Perfect World. Oh iya, Mimin ingetin lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, penjaga yang menjaga klan hujan tercengang. Mereka memarahi Xiao dengan suara keras untuk membuatnya pergi. Mereka tidak pernah berpikir bahwa pihak lain akan menjadi lebih tidak sopan. Dengan satu telapak tangan, ia secara langsung menghancurkan gerbang klan hujan dan membuat semuanya ke dalam kekacauan. Ada puing-puing di mana-mana dan pintu gerbang benar-benar hancur. Siapa yang berani datang dan mengganggu tempat ini? Kamu siapa? Apakah kamu mencari kematian? Ucap orang-orang dari klan hujan sangat marah. Jika kamu tidak ingin mati maka enyahlah, ucap Xiao dengan dingin. Dia sekali lagi mengangkat tangannya dan itu memiliki kekuatan yang sama kuatnya. Telapak tangan hitam itu sangat luas dan dengan suara terdengar tembok runtuh. Segera setelah itu mereka semua berteriak keras sebelum bergegas untuk membunuh. Ini terlalu tak terkendali dan sombong. Apakah orang ini berpikir klan hujan tempat seseorang dapat menggertak sesuka mereka? Apakah ini tempat yang bisa mereka hancurkan hanya karena mereka mau? Ini adalah tempat yang dikenal sebagai keluarga kuno yang telah diturunkan dari tahun-tahun kuno. Mereka semua merasa bocah ini sudah gila. Kalau tidak, mengapa dia berani bertindak begitu sombong? Ini benar-benar tidak masuk akal. 10 atau lebih orang menerkam seperti binatang buas. Dan mereka sangat marah. Xiao tidak terlalu memperhatikan mereka dan tidak secara langsung mengambil tindakan terhadap mereka. 10 orang itu segera tersandung dan kemudian mereka semua meledak. Mereka bertabrakan dengan tembok dan gerbang halaman yang rusak, menimbulkan banyak asap dan debu. Sekelompok orang terkejut dan marah pada saat yang sama. Anak muda ini sangat menakutkan, menghancurkan tanah dengan satu langkah dan melepaskan gelombang kekuatan yang sangat besar. Anak muda yang kuat, tidak heran dia berani bertindak sombong, ucap orang-orang ini ketakutan. Tiba-tiba suara terdengar. Siapa yang berani membuat suara di klan hujanku? Gerbang itu hancur dan dinding halaman runtuh mengejutkan orang-orang di dalamnya. Ada beberapa ahli yang kebetulan mengawasi tempat ini, jadi mereka dengan cepat muncul. Xiao tidak mengatakan apa-apa dan hanya menggunakan telapak tangan untuk menghancurkan dinding halaman menjadi berkeping-keping. Di antara mereka salah satu individu secara langsung mengeluarkan artefak yang berharga dan bergegas maju untuk membunuh. Anak muda ini bertindak terlalu agresif, ucap orang-orang yang tidak lain anak muda yang dimaksud mereka adalah Xiao. Namun yang membuat mereka terkejut adalah bahwa dengan satu kepalan tangan Xiao, suara yang tajam dan jernih terdengar di udara. Artefak berharga miliknya pecah dan hancur. Apa? Sangat sulit untuk ditangani. Apapun alasannya, masalah ini masih harus segera diatasi. Dia menderita atau kita akan dihukum ketat oleh klan, ucap seseorang. Setelah mengalami pertempuran Dewa Iblis Besar, tindakan klan menjadi lebih ketat. Mereka mengeluarkan sebuah kotak batu dengan ekspresi serius, seolah-olah mereka mengeluarkan artefak ilahi. Mereka sangat khusyuk. Dan kemudian dengan bantingan keras kasing dibuka. Cahaya berharga yang berkilau meledak dari dalam dan energi mematikan merembes keluar. Beberapa orang mulai melantunkan mantra dan kotak batu mulai berdering dengan suara. Hanya dalam sepersekian detik formasi pedang muncul dan menutupi tempat ini. Itu mengelilingi ruang di sekitar mereka dan 8 pedang terbang keluar. Gelombang energi membunuh dilepaskan. Mereka dengan cepat meretas dengan kecepatan yang melebihi kilat. Xiao berkelit dan menghindari mereka. 8 pedang benar-benar terbang melewati jalan panjang. Itu langsung dipukul menjadi banyak bagian. Pedang biru mengiris panjangnya hanya sekitar setengah kaki. Itu sangat tajam. Itu seperti seberkas cahaya ilahi dari laut biru penuh dengan niat membunuh. Xiao menjentikan jarinya menghantam pedang tulang biru berkilau ini.
Suara yang tajam dan jernih terdengar dan itu dikirim terbang. Namun itu tidak rusak bahkan memberinya kejutan. Pada saat yang sama 7 pedang lainnya juga meretas dari segala arah. Energi pedang itu secara mengejutkan seperti gelombang yang mengamuk saat mereka mengalir. Gelombang energi yang menakutkan menjadi lebih besar dan lebih besar lagi. Apa? Xiao terkejut. Formasi pedang ini memang cukup hebat. Setelah pedang pertama terbang, pedang kedua akan masuk dengan cahaya pedang yang bahkan lebih kuat. Yang ketiga akan terbang setelah itu. Dan cahaya pedang darinya akan sekali lagi meningkat kekuatannya. Dengan cara yang sama pedang berikutnya akan selalu lebih kuat daripada yang terakhir. Ini benar-benar gelombang pedang satu demi satu. Cahaya itu menyilaukan saat menembus ke dalam jiwa setiap orang. Sungguh formasi pedang yang mengesankan. Ini jelas merupakan senjata pembunuh yang diturunkan dari zaman kuno. Ucap Xiao terkejut. Jelas klan hujan menjadi jauh lebih bijaksana setelah mengalami tragedi seperti itu terakhir kali. Formasi pedang yang mengerikan diletakkan di sini. Dan itu pasti bisa dianggap sebagai pengaturan pembunuhan yang luar biasa. Pemandangan yang langka. Mata Xiao mulai menyala dengan penuh gairah. Dia tidak berharap melihat harta langka seperti itu saat dia memasuki klan hujan. Namun Xiao tidak ingin melawannya langsung. Dan karena itu dia menggunakan metode yang paling kuat dan efektif untuk menyingkirkan artefak berharga ini. Kamu, orang-orang ini semua terkejut. Ini adalah salah satu formasi pembunuhan klan mereka yang paling kuat yang dianggap luar biasa dan harta yang langka. Setiap pedang sangat tajam. Dan simbol mereka rumit dan misterius. Namun pada akhirnya mereka ditangkap begitu saja. Xiao pasti mendapatkan harta kali ini. Tujuan menempatkan formasi pedang yang langka di bagian luar sekte mereka itu adalah untuk membuat orang yang menyerbu klan mereka untuk ketakutan. Namun pada akhirnya ia mencuri mereka begitu saja. Mereka bahkan tidak diberi kesempatan untuk menampilkan kekuatan mereka. 10 lorong surgawi. Kamu... Wajah orang-orang ini menjadi lebih pucat, seolah-olah mereka mengingat sesuatu, dan masing-masing dari mereka tidak bisa membantu tetapi mengambil langkah mundur. Xiao mendengus dingin dan meludahkan seberkas petir ungu. Dia tidak ingin bertengkar dengan orang-orang ini. Tempat ini segera dikelilingi oleh garis demi garis cahaya warna-warni ungu. Itu menciptakan jeritan sengsara. Petir bergemuruh dan berdering melalui jalan-jalan yang panjang. Semua orang terkejut. Pertempuran diputuskan dengan sangat cepat. Segala sesuatu di sini rusak dan berantakan dengan tubuh hangus tergeletak di mana-mana. Semua orang terkejut dan orang-orang ini akan sulit untuk bangun kembali. Meskipun mereka tidak mati, mereka pasti tidak bisa melawan lagi. Aku tidak ingin membantai semua orang di sini. Tetapi jika aku terpaksa, aku akan melakukannya. Siapa orang kurang ajar yang menyebabkan keributan di klan hujanku? Setelah suara berteriak dengan keras, 10 orang muncul dengan cepat mengepung istana itu. Pada saat ini jalanan juga semakin berisik. Rangkaian peristiwa yang baru saja terjadi mengagetkan mereka. Jalan utama penuh dengan teriakan dan kebisingan. Informasi dengan cepat menyebar keluar. Wajah penatua klan hujan jatuh. Setelah peristiwa hari ini mereka tanpa diragukan lagi akan menjadi bahan tertawaan. Pada saat ini Xiao mengeluarkan 8 pedang terbang dan dengan hati-hati memandang mereka. Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut karena ini adalah barang yang benar-benar bagus. Seperti yang diharapkan, ini adalah artefak berharga yang tidak biasa. Ketika dia tidak membuka 10 lorong surga dengan cepat mengumpulkannya, mereka benar-benar tidak akan mudah dihancurkan. Teknik 8 pedang telah jatuh ke tanganmu. Orang-orang klan hujan bahkan mengungkapkan ekspresi yang lebih buruk. Ini adalah salah satu artefak pembunuh klan yang hebat. Dan entah bagaimana tanpa menunjukkan kekuatan penuh mereka telah dicuri oleh pihak lain. Teknik 8 pedang sejati dikenal karena reputasi tangguh mereka pada zaman kuno. Mereka dimurnikan dari tulang simbol primordial dari 8 burung ilahi yang berbeda dan binatang buas berdarah murni. Kemudian mereka disandingkan dengan seni pedang dan pesona menjadi formasi pedang.
Itu dikenal untuk membunuh orang-orang dan menghilangkan iblis. Aku benar-benar tidak pernah berpikir bahwa aku akan bisa mendapatkan barang sebagus ini. Siapa tahu suatu hari nanti, aku mungkin bisa mendapatkan 8 potong binatang buas kuno atau tulang lambang burung ilahi dan menciptakan formasi teknik 8 pedang yang sebenarnya. Gumam Xiao dalam hatinya. Siapa kamu? Teriak orang-orang dari klan hujan. Simpan kata-katamu. Tidak masalah dari mana kamu berasal, hal-hal yang telah kamu lakukan terlalu berdosa untuk dilepaskan. Kamu akan mati di sini, ucap seseorang dengan nada marah. Aku orang yang mengirimmu hadiah, ucap Xiao dengan suara rendah. Apa? Kaulah yang mengirim kepala itu kembali. Salah satu dari mereka meledak marah. Itu tidak lain adalah provokasi yang tidak terselubung. Mengirim kepala kembali terlebih dahulu sebelum membawa pertempuran ke depan pintu mereka. Ini adalah penghinaan yang tak tertahankan. Di mana Yumu? Beberapa ahli perkasa berteriak dengan marah. Lord Yumu telah terbunuh, ucap seseorang menjawab dengan suara yang menangis. Mereka telah mengirim begitu banyak orang untuk menaklukkan hanya satu orang. Namun mereka tidak hanya dibunuh oleh target, tetapi juga memimpin musuh langsung ke depan gerbang mereka. Bunuh dia! Tidak peduli siapa dia atau dari mana dia berasal, bunuh dia sekarang dan tidak menunjukkan belas kasihan. Seorang lelaki tua muncul dan memerintahkan kerumunan untuk bereaksi dengan lambaian tangannya. 4 orang berjalan keluar dari kerumunan. Ini adalah prajurit klan hujan yang telah berlatih untuk waktu yang lama. Mereka memblokir keempat sisi halaman menjebak Xiao di tengah. Salah satu dari mereka mengeluarkan karung dan berteriak, "Pergilah ke neraka!" Angin kencang muncul dan dengan suara deras pasir dan batu terbawa ke udara. Seluruh jalan diguncang oleh embusan angin. Dan ubin di beberapa atap rumah yang jauh bahkan diterbangkan tinggi ke langit. Adegan itu sangat menakutkan. Xiao menyerang dengan telapak tangannya dan menghancurkan beberapa bilah cahaya yang berkedip dengan simbol berkeping-keping. Seorang pria lainnya mengeluarkan drum dan mulai memukulinya. Dengan suara drum terdengar, kilatan petir tiba-tiba menimpa Xiao dengan cara yang sangat ganas. Hujan deras mulai muncul membungkus Xiao di dalamnya. Mereka berempat bersama-sama telah berhasil membawa cuaca abnormal ke dunia kecil ini. Angin menderu, kilat menyambar dan gemuruh bergemuruh saat hujan deras ini. Mereka memang pantas mendapatkan nama klan hujan, karena mereka dapat mengendalikan cuaca dan menciptakan badai petir. Ini memaksa Xiao ke dalam situasi yang sangat merugikan. Karena hujan dan angin terdiri dari simbol, mereka semua meresap dan terus menyerangnya dari segala arah. Petir dan guntur adalah semua fenomena atmosfer nyata dan bukan ilusi. Dia tidak hanya menahan serangan itu, tetapi juga membuat gerakan agresif. Saat lorong surga terbuka, suara Ni Ungu bergaris emas keluar dengan raungan. Itu seukuran gunung kecil. Terhadap badai angin, Suani meraung keras. Bola petir yang tak terhitung jumlahnya diciptakan itu tampak sangat ganas. Mengambil keuntungan dari hujan, bola petir menyebar dengan cepat. Ditambahkan dengan petir mengejutkan adalah kilatan panas yang membuat mereka yang menonton gemetar ke dalam. Hah? Suani meraung lagi, dan kilat yang keluar menjadi lebih menakutkan. Petir ungu melonjak seperti gelombang pasang menyapu dengan cara tak terbendung. Daerah ini dipenuhi dengan panas terik dan uap ungu. Tak satupun dari 4 ahli perkasa berhasil melarikan diri. Dan mereka semua tersambar petir. Mereka semua bergetar tak terkendali seolah-olah mereka disetrum. Yang mengalahkan drum ilahi dan memanggil petir lebih buruk dengan segera meledak. Itu berubah menjadi kabut fragmen darah dan tulang. Adegan ini terlalu menyedihkan untuk disaksikan. Keempat ahli perkasa dikalahkan membuat klan hujan menderita kekalahan telak. Suani Ungu, kamu... Di belakang beberapa anggota klan hujan merasa mata mereka berkedut. Mereka sedikit curiga dan langsung memikirkan bocah jahat itu. Mungkinkah itu dia? Mereka merasakan darah mengalir ke kepala mereka sekaligus. Setelah Suani menghilang ke lorong surga, kedamaian dan ketenangan kembali ke tempat ini.
Tidak ada lagi kilat atau kabut berair dan langit di atas tampak jernih. Klan hujan sangat lemah. Ucap Xiao. Bunuh! Teriak seseorang yang maju dengan ganas dan memanggil jaring raksasa yang terbuat dari tendon naga. Dia bergerak dengan cepat dan mendarat seperti kilat. Xiao terkejut dan menghindar sekaligus. Namun jaring itu aneh dan terus mengikutinya, itu segera menyusulnya dan melilit tubuhnya. Net pengekangan abadi, ucap seseorang yang mengenalinya dan berteriak kaget. Bunuh dia sekarang! Orang-orang dari klan hujan berteriak saat mereka berlari ke depan menyerang Xiao sekaligus. Buka! Ucap Xiao meraung dengan ganas. Api membakar muncul dari seluruh tubuhnya. Dengan suara keras seluruh jaringan robek. Setelah itu dia memanggil artefaknya yang berharga dan mengacungkan tinjunya tanpa henti. Dengan serangkaian suara terdengar, beberapa orang terlempar satu demi satu. Jangan hanya berdiri di sana, bunuh dia sekarang. Ucap seorang sesepuh sekte klan hujan memerintahkan dengan keras. Dengan suara terdengar, Xiao memanggil formasi pedang yang dia dapatkan saat itu. Dalam sekejap 8 pedang yang terbang membangkitkan ribuan gelombang saat dingin yang menggigit menekan kerumunan. Udara dingin yang mengerikan membuat mereka merinding. Kesatria yang paling dekat dengan bagian depan segera terbelah dua oleh salah satu pedang terbang bersama dengan binatang buas yang dia tunggangi. Mereka berceceran di mana-mana. Pedang terbang kedua menyapu memenggal Ali yang perkasa. Tubuh tanpa kepala meringkuk menjadi genangan darah. Hampir semua pedang berhasil mengenai target. Dan 8 pedang terbang semakin kuat dengan setiap serangan. Darah segera tumpah ke seluruh tanah. Lusinan kepala manusia dan mayat para ahli perkasa tersebar di mana-mana. Adegan seperti itu mengejutkan semua orang. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah mau dengerin Mimin sampai akhir ya. Maaf kalau Mimin banyak salah. Sampai jumpa.